One, two, three, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Cakap Netizen. Dengan saya Alit Panglima Melayu. Oke, kali ini kita berbicara tentang hukum. Sedikit kita minta pencerdasan hukum kepada kakanda kita, yaitu Abu Bakar Siddiq, seorang pengacara ternama di kota Pekanbaru. Bahkan beliau ini sudah jam terbangnya sudah tinggi sekali. Jadi mungkin banyak di antara kita yang tidak tahu tentang seperti apa sih seseorang yang sudah menjadi tersangka itu, apakah bisa langsung ditahan atau boleh tidak ditahan gitu. Ini seperti apa nih? Ini perlu juga kita ketahui nanti, karena nanti suatu saat ada orang yang dekat dengan kita atau siapa gitu yang menjadi tersangka, jadi kita paham terhadap alur-alur ini gitu. Apakah boleh ditahan atau boleh diminta penangguhan gitu, atau seperti apa nih seseorang yang sudah menjadi tersangka, atau seperti apa nih syaratnya gitu. Jadi kita mintalah kepada kakanda kita Abu Bakar Siddiq untuk menyampaikan seperti apa sih sebenarnya gitu, seorang tersangka itu bisa ditahan atau tidak ya. Oke, saksikan, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kita dengar dan kita lihat di masyarakat, ketika seseorang diletakkan atau ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana, maka ada sebagian tersangka tersebut terhadap dirinya dilakukan penahanan. Namun ada juga tersangka yang lain terhadap dirinya tidak dilakukan penahanan. Terhadap persoalan hukum tersebut, kami dari kantor advokat dan konsultan hukum Abu Bakar Siddiq mencoba menjawab persoalan hukum tersebut. Perlu kita ketahui bersama bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka yaitu ketika dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan telah ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk baru dapat orang tersebut diletakkan atau ditetapkan sebagai tersangka. Tentu alat bukti tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pasal 184 KUHP. Di dalam pasal tersebut sudah dinyatakan seseorang itu ditetapkan tersangka harus ada dua alat bukti yang cukup, seperti adanya keterangan saksi, ada bukti surat, bahkan juga ada petunjuk, juga bila dibutuhkan adanya keterangan ahli, bahkan juga kalau proses itu sampai ke pengadilan ditambah lagi dengan keterangan terdakwa. Apabila sudah ditemukan dua alat bukti tersebut, maka orang tersebut telah dapat ditetapkan sebagai tersangka yang melakukan suatu tindak pidana. Maka terhadap jawab persoalan tadi, kenapa orang bisa dilakukan penahanan, kenapa tidak? Suatu tersangka dapat dilakukan penahanan pertama sekali adalah ketika dia diduga melakukan tindak pidana yang ancaman hukuman pasalnya itu di atas 5 tahun, atau terhadap pasal-pasal yang lain yang telah ditentukan dalam KUHP. Lalu juga di dalam pasal 21 KUHP ada 3 syarat orang tersebut dilakukan penahanan. Pertama, diduga dia akan melarikan diri. Tidak bisa kita pungkiri banyak orang-orang yang sudah melakukan tindak pidana, tetapi di dalam proses pemeriksaan dia tidak kooperatif, lalu juga statusnya tidak jelas. Maka ketika hal itu diduga akan melarikan diri, maka penyidik dapat melakukan penahanan. Atau diduga dia akan menghilangkan alat bukti atau barang bukti. Karena apa? Ketika proses ini sampai ke pengadilan, barang bukti dan alat bukti ini sangat dibutuhkan di persidangan. Karena dengan alat bukti tersebutlah seseorang itu dapat menyatakan bersalah atau tidak. Sehingga tersangka yang diduga akan menghilangkan barang bukti tersebut dapat juga dilakukan penahanan terhadap dirinya. Atau juga tersangka yang diduga akan mengulangi perbuatan pidana. Tidak bisa kita pungkiri banyak orang-orang yang sudah diletakkan tersangka juga tidak trauma dia terhadap penetapan tersangka. Dia akan melakukan tindak pidana itu lagi, atau mungkin tindak pidana yang lain, sehingga merugikan masyarakat dan menimbulkan orang-orang tertentu. Dari 3 hal tersebut, diduga akan menghilangkan alat bukti, diduga tersangka akan melarikan diri, diduga tersangka akan mengulangi perbuatan, maka ketika 3 hal tersebut ditemukan pada diri tersangka, maka tersangka tersebut dapat dilakukan penahanan.
Namun apabila ketiga hal itu tidak ditemukan dalam diri tersangka, maka tidak wajib dilakukan penahanan terhadap diri tersangka tersebut. Mudah-mudahan penjelasan hukum ini dapat suatu pencerahan bagi masyarakat dalam menjawab pertanyaan kenapa tersangka yang diduga melakukan tidak pidana tidak dapat penahanan, dan kenapa tersangka yang diduga melakukan tidak pidana tidak dapat melakukan penahanan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh kakanda kita Abu Bakar Siddiq, seorang pakar hukum dan juga dosen, praktisi juga. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan kita bisa memahami dan bisa paham seperti apa sebenarnya seseorang yang sudah jadi tersangka itu bisa ditahan gitu. Oke, dengan saya kita akhiri. Next kita cari lagi apa ini informasi-informasi yang akurat yang bisa kita menjadikan sebuah ilmu untuk kita. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Cakap Netizen.